Nah, ketika memulai usaha, itu biasanya diawali dengan kebingungan. Ya, bingung sih biasanya. Kebingungan. Mau usaha apa nih gitu. Ya. Terus mulainya gimana nih gitu. Iya. Perizinannya gimana? Nah, itu. Biasanya mulai dari situ. Nah, kali ini kita mau bahas itu. Oke. Ya biasanya di awal tuh ya bingungnya umum lah ya. Ya. Apalagi orang yang secara background itu orang tuanya misalkan petani atau orang Ya. tuanya pekerja swasta, Ya, karyawan biasa ya. karyawan biasa yang nggak tahu nih soal jualan dagang gitu ya. Ya, biasanya bingung pengen usaha tapi gimana nih, pengen bisnis tapi gimana gitu kan. Nah, ada beberapa poin penting nih yang mau kita bahas. Oke, biar nggak bingung ya. Biar nggak bingung. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita pelajari dulu seluk-beluk bidang bisnis yang akan kita tekuni. Mulai dari mau bisnis apa nih gitu. Oke. Misalkan bisnis keripik. Nah, kita harus cari tahu nih keripik itu bisnisnya itu butuh perizinan apa aja. Butuh cara jualannya gimana. Gitu ya. Terus modalnya berapa, cara bikin produknya. Iya. Nah, itu harus pelajari dulu semuanya, baru nanti lanjut ke tahap berikutnya. Oh, jadi ketika kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang pertama nih, mau bisnis apa? Ya. Kita punya jawabannya nih, bisnis keripik. Ya. Nah, ketika kita udah punya jawaban bisnis keripik, kita harus mendalami bisnis keripik itu seperti apa. Ya, kita minimal googling lah internet lah masih lancar. Iya. Jadi nggak perlu ini ya, nggak perlu kita harus buka dulu atau gimana gitu ya. Kita belajar dulu dari internet apa aja yang diperlukan nih. Nah, apalagi yang penting itu tadi cara jualannya, perizinannya, nah terus cara produksinya. Oke. 3 poin itu ya, yang pertama tuh. Iya. Kita pelajarin dulu. Misalkan mau bisnis yang lain lagi, misalkan bisnis rental mobil misalkan. Pelajarin juga tuh perizinannya gimana, terus cara jualannya gimana, cara menawarkan jasanya gimana gitu. Tapi dibuat simpel aja ya cara belajarnya gitu ya. Ya, maksudnya di sini adalah kita harus tahu minimal gambaran awal lah gitu ya. Gambaran kasar lah. Iya. Itu seperti apa nih gitu. Ya, cara paling sederhana bisa nanya ke orang, kalau nggak ada ya ke Google gitu ya. Ya, gitu. Yang paling simpel lah ya. Langsung aja diketik nih perizinan bisnis snack misalkan, atau misalkan cara membuat snack keripik pisang misalkan, kan gitu kan, untuk membuatnya gitu ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kita tahu nih, kita jadi tahu nih kita butuh modal berapa nih kira-kira gitu. Jadi merembet nih, jadi merembet ya. Jadi merembet kita butuh modal berapa nih untuk menjalankan bisnis ini. Karena perizinan aja kan ada yang bayar, ada yang enggak, terus ada yang mungkin bisa pakai jasa gitu ya. Kalau misalkan oh ternyata perizinannya gratis tapi kurang paham nih gitu, mau bayar aja gitu. Jadi ketahuan tuh butuh modal berapa aja. Terus misalkan mau cetak packaging, itu berapa tuh sekali ordernya? Biasanya kan packaging ada minimal ordernya. Iya. Kayak gitu. Terus misalkan mau nyewa toko, lokasi di mana itu, jadi merembet ke modal. Iya. Jadi di awalnya itu kita udah tahu mau bisnis apa, sudah dipelajari dikit-dikit secara dasarnya, dan akhirnya nanti akan ada muncul insight-insight baru, pengetahuan-pengetahuan baru. Dan ketika masuk pada hal modal gitu ya, jadi tahu nih masuk gak nih modal kita nih gitu. Nah, itu. Iya. Langkah selanjutnya biasanya kita merasa kekurangan modal karena setelah dirinci, wah ternyata modalnya gede gitu kan. Iya. Awalnya kan tadi kita udah punya, ya udah deh terjun ke bisnis ini, tahu-taunya kita kurang nih modalnya gitu. Ya betul. Nah habis itu kan ketahuan nih modal kita kok nggak cukup nih, nggak sesuai dengan yang kita pelajarin gitu kan ya. Nah dari situlah kita bisa memprioritaskan mana yang dulu. Nah jadi bisnisnya sebenarnya tetap jalanin dulu. Modal nggak cukup ya nggak apa-apa, tapi kan nggak semuanya harus brok di awal. Iya. Nah kalau bisnis itu kayak gitu, jadi nggak semua harus brok di awal. Kita bisa mulai dari kecil dulu, dari yang prioritas dulu gitu. Baru bertahap menuju
bisnis yang komplit aja gitu. Iya, iya, ibaratnya kan nanti kalau di modal itu kayak tadi ada ternyata kok ada biaya izin gitu ya. Iya. Ada padahal kita cuman taunya produksi aja nih budgetnya. Terus tahu-taunya kok ada biaya buat packaging, desain gitu kan. Iya. Terus ada buat iklan misalkan. Ya, kok gitu ya. iklan di sosial media ternyata ada yang bayar gitu. Kok ternyata endorse kok mahal gitu. Iya. Dan itu nggak tercover dengan modal awal yang kita punya gitu ya, bayangan modal kita gitu ya. Nah, kita punya berapa itu yang kita prioritaskan gitu. Jadi banyak kan materi-materi atau judul-judul YouTube ya, modal 100.000, untung ratusan juta gitu. Ya sebenarnya modalnya nggak 100.000, cuman untuk awal mulai mungkin 100.000 gitu. Tapi dengan 100.000 itu jalan dan akhirnya akhirnya modalnya kan bertambah lagi, ditambah lagi gitu kan. Kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah prioritasnya apa nih? Yang harus diprioritaskan yang mana nih? Prioritasnya yang mana? Yang pertama, yang kalau menurut saya itu adalah produksi dulu. Oke, produksi dulu nih. Produksi dulu. Kita harus tahu nih produksinya kayak gimana gitu. Terus kan produksi ada skala kecil, ada skala besar ya. Nah, skala kecil ini misalkan digoreng sendiri, kita ngomongin contoh keripik lah ya. Digoreng sendiri, kita butuh peralatannya apa aja nih gitu. Terus beli keripik singkong, misalkan singkongnya tuh beli berapa, minyaknya beli berapa gitu. Nah, terus ada misalkan alat pengering. Alat pengeringnya alternatif yang kalau misalkan skala kecil bisa pakai apa misalkan sebelum menggunakan alat yang gede. Kan alat pengering ada macam-macam juga tuh, yang ada yang handmade buatan UMKM juga. Ada yang buatan pabrikasi misalkan. Skala industri ya. Skala industri mesin gitu. Nah, ada yang buatan tangan UMKM, itu alat pengering juga bisa. Nah, kita juga harus tahu nih kayak gitunya. Jadi skala kecil berarti alat pengeringnya yang ini. Kita mulai dulu dari ini gitu. Jangan sampai kita langsung beli yang gede gitu. Jadi modalnya habis di awal gitu. Iya. Jadi di awal fokusnya kalau bisa diproduksi dulu. Produksi dulu. Dan itu pun dipilih ya. Ya, harus tahu yang skala kecilnya tuh seperti apa nih. Yang penting kita bisa memproduksi produknya. Nah, terus hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Enak misalkan. Terus rasanya beda misalkan. Nah, itu. Yang pertama itu dulu, produksinya dulu dan produknya jadi dulu nih. Iya. Jadi ke produksi dulu ya, supaya si produknya ya ada. Sesuatu yang mau kita jualnya itu ada dulu gitu ya. Ada dulu. Habis itu udah produksi, lanjut ke pengemasan. Pengemasan juga bertahap. Ada yang pakai plastik biasa, lanjut mungkin pakai stiker atau mungkin pakai label, lanjut lagi ada yang pakai mungkin full print gitu ya. Ada yang dari bahan juga macam-macam, ada yang mulai dari paper foil dulu gitu kan. Lanjut langsung ke kalau misalnya udah gede lagi ke aluminium gitu kan. Itu juga bertahap tuh. Jadi yang kedua adalah setelah produksi adalah packagingnya. Jadi awal-awal ini packagingnya bungkus dulu biasa aja lah gitu. Biasanya kayak gitu. Jangan langsung wow gitu, langsung wow gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada modal ya nggak apa-apa. Tapi kan ini alternatif untuk teman-teman yang kekurangan modalnya. Gitu. Modal itu ketika harus dipecah tuh kemana aja nih ya? Yang pertama ke produksi dulu. Nah, ketika sudah produknya ada, ya harus dikemas dong gitu. Ke kemasan nih. Betul. Dikemas, misalkan kemasan yang awal kita ternyata pilih yang polos aja misalkan. Ya nggak apa-apa, polos aja dulu gitu. Tapi kita kan punya target. Nih kemasan harus ganti gitu. Kalau misalkan udah berkembang bisnisnya. Kemasan udah dapet, yang untuk prototipe awal nih, kemasannya udah dapat kayak gimana, yang menurut kita bagus. Bisa juga itu pertimbangan sendirilah ya. Misalkan pakai plastik bening mah terlalu murahan misalkan. Saya pengen agak lebih elit pakai misalkan standing post atau apa misalkan. Ya itu terserah ya. Terserah konsep bisnis teman-teman untuk di awal. Kemasan udah beres, lanjut jualan dulu. Lanjut ke praktek jualannya. Iya, lanjut ke jualan dulu. Bisa jualan ke teman-teman, bisa ke keluarga, bisa jualan ke teman-teman kantor, teman-teman sekolah gitu ya, alumni. Terus
bisa titip jual ke warung-warung kecil. Kan warung-warung kecil yang kayak warung sembako kayak gitu. Itu kan mereka nggak butuh persyaratan yang macam-macam lah ya. Iya, iya, iya. Yang penting misalkan ini harganya 8.000, silakan jual 10.000. Ya, itu kan yang penting untungnya kalau misalkan warung-warung kayak gitu ya, warung-warung sembako Kuningan gitu. Jadi titip jual dulu di warung-warung misalkan. Nah, habis itu kita lihat dulu nih responnya. Respon dari penjualan kita, apakah banyak atau enggak. Gitu. Oke. Habis misalkan, wah ternyata penjualannya bagus. Baru udah lanjut ke tahap berikutnya, yaitu masuk ke perizinan. Oh, modalnya digunakan untuk perizinan. Ya, karena ini kayaknya ada peluang bagus nih. Nah, untuk berkembang selanjutnya kan butuh perizinan. Contohnya apa sih? Emang bener ya perizinan itu bisa mengembangkan bisnis? Oke. Itu suka jadi pertanyaan ya. Ah, udahlah gini-gini aja udah cukup kayaknya. Ya. Nggak usah yang gimana-gimana. Padahal perizinan menjadi sangat penting. Sangat penting. Contoh, toko oleh-oleh misalkan. Ada toko oleh-oleh yang udah punya syarat itu harus halal misalkan. Harus ada izin halal tuh. Kadang ada toko oleh-oleh yang harus ada izin edarnya, PIRT-nya dari Dinas Kesehatan. Ada juga misalkan kita mau ke marketplace nih untuk jadi official store kan yang akun resmi atau bisa juga Shopee Mall, Lazada Mall gitu ya. Yang official gitu ya untuk toko resminya itu harus butuh perizinan merek, pendaftaran merek. Jadi memang perizinan ini akan dibutuhkan seiring kita berkembangnya usaha kita. Udah mulai rame baru ke perizinan langsung tuh. Diurus aja perizinannya gitu. Iya. Jadi kan untuk akses kemana-mana ya nantinya ya. Ya betul, perizinan. Habis itu, tapi selain perizinan biasanya bareng sama desain terus perizinan. Oh. Biasanya perizinan ini bareng sama desain. Pertama adalah daftar merek ya. Daftar merek itu harus ada logo. Harus ada logo. Ya. Jadi nggak mungkin kita ganti logo ketika mereknya udah daftar. Itu kerugian yang besar itu. Iya. Jadi logonya harus bener dulu nih, harus bagus lah. Kalau misalkan kalian merasa belum cocok, desain dulu gitu ya. Bisa ke kebun desain, bisa ke desainer lain atau bikin sendiri gitu. Iya, jadi ibaratnya tadi tuh yang kita modalnya awal itu dipakai buat produksi dulu, sudah produksi terus ke kemasan. Di kemasan itu kita awalnya cuma pakai merek apa? Stiker tulisan aja lah gitu ya. Tulis aja di kemasan itu pakai stiker tulisannya aja. Tapi ketika kita mau ke daftar merek gitu ya, itu kan logonya harus sudah sebaiknya udah yang bagus nih. Udah paten ya. Logonya udah yang masa kita udah daftar merek? Udah daftar merek, logonya masih yang stiker yang gitu-gitu doang gitu ya. Ketika nanti ada kesempatan level up misalkan ke Alfamart nih kerja sama dengan Alfamart gitu ya, kan banyak ya sekarang UMKM yang kerja sama dengan Alfamart, Indomaret gitu. Masa masih yang labelnya tuh jelek lah gitu, jelek gitu. Ya, jadi memang harus dipikirkan dari awal ya. Biasanya gitu, daftar merek berkaitan dengan logo. Lanjut ke izin edar nih. Izin edar kaitannya dengan desain kemasan juga. Nah, ketika misalkan kita mau izin PIRT nih. Ketika kita perizinan, kita disuruh ngupload desain kemasannya. Oh, desain kemasan. Desain kemasannya harus diupload untuk mendapatkan perizinan. Sebenarnya desain kemasannya boleh kayak gimana aja boleh gitu. Mau jelek pun boleh. Cuman ini kan biar sekalian bagus gitu. Karena kita mau mendaftar kemasannya yang ini udah bener-bener paten dan nanti keluar perizinannya sesuai dengan kemasan yang ini gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu nanti ganti kemasan lagi, terus bikin lagi perizinannya gitu. Benar. Biar ya kemasannya mudah dikenali orang lah gitu ya. Jangan sampai yang nggak punya identitas lah. Ya, nggak punya identitas, nggak menarik buat konsumen ya. Gitu. Ya gitu. Jadi memang itu beriringan tuh desain sama perizinan biasanya gitu. Kalau misalkan udah perizinannya udah dilengkapi, desain udah ada, ya udah tinggal lanjut ke ekspansi biasanya. Ekspansi apakah misalkan
diperbanyak nih titip warungnya. Kan udah perizinannya udah lengkap nih, otomatis bisa kita nitip di warung-warung besar dong. Bahkan nitip di supermarket gitu, di minimarket gitu. Udah bisa jebol lah ke toko-toko yang gede gitu. Bisa kayak gitu. Terus bisa misalkan keluar kota. Misalkan keripik singkong awalnya kita merintis di Garut misalkan. Coba deh ke luar kota, misalkan ke Bogor, kemana gitu, mulai dikenalkan gitu. Karena desainnya udah bagus, terus perizinannya udah lengkap, jadi kita pun apa ya, punya kekuatan untuk ekspansi gitu. Iya, benar. Ya, di biayanya mungkin ini modalnya ketika kan tadi kalian udah berkembang ya bisnisnya ya. Artinya punya budget nih. Ada budget buat ekspansi, buat iklan, buat endorse gitu ya. Itu nanti bakal ekspansi kemana-mana, dan ketika iklannya tepat sasaran, itu akan baliknya cepat dan besar ya. Iya, dan balik lagi ke yang pertama, ke produksi. Ya. Balik lagi ke produksi, yang tadinya mungkin pakai katel kecil jadi katel besar gitu. Yang tadinya mungkin gorengnya satu jadi ngegoreng dua gitu. Iya, jadi harus siap dengan pesanan yang banyak ya. Iya, jadi memang bertahap terus gitu. Jadi di produksi pun kita nggak, misalkan udah menentukan nih produksinya kayak gini, nggak paten kayak gitu, pasti ketika berkembang entah ganti mesin kah atau ganti alat kah gitu, yang mungkin lebih mumpuni untuk orderan yang lebih banyak gitu. Benar. Jadi distribusi modal itu efisien ya? Ya, betul. Karena tadi kita bicaranya soal yang punya keterbatasan modal kan gitu ya. Ya. Berbeda lagi kalau misalkan yang punya modal udah gede mah ya, mau di sektor kemana-mana juga enak. Tapi kalau modalnya terbatas, nah ini alurnya menurut kita itu seperti itu ya. Ya, itu yang paling cocok lah. Cocok ya. Dalam merintis dari awal. Gitu. Kalau misalkan modalnya gede, langsung aja dilengkapi semua. Jadi nanti tinggal jualannya aja bisa gitu juga. Cuman kadang kayak gini, ketika kita bikin produk nih, banyak yang rasanya biasa aja, gagal membuat produk yang enak, yang beda. Di situ juga susah gitu. Iya benar. Susah eksperimen di situ juga susah tuh. Misalkan kita bikin apa ya, makaroni misalkan, kok ini kriuknya keras gitu, kok ini terlalu empuk gitu. Iya. Justru kalau teman-teman punya suatu rahasia rahasia resep keluarga misalkannya, ya, yang bisa. Misalkan ada tetangga, ada teman main, masakan ibu kamu enak ya, masakan bapak kamu enak ya. Peluang gitu ya. Ya, itu peluang banget ya. Peluang. Jadi kalau di bisnis yang seperti itu, contoh ya, itu mah nggak harus selalu bisnis kuliner sih sebetulnya. Nggak harus kuliner. Jadi misalkan ya tadi punya resep rahasia, itu peluang banget sih gitu ya. Ya, bisa juga misalkan mau bikin sepeda misalkan. Ya kita harus tahu seluk-beluk sepeda dulu dong. Misalkan kita bisa mulai dengan jualan brand lain dulu. Habis itu baru kita bisa, misalkan udah tahu model kerangkanya segala macam, kita baru menciptakan model baru gitu. Ya, desain sepeda yang unik-unik ya. Ya, desain sepeda yang punya kita sendirilah, desain sepedanya misalkan. Iya, dulu itu bisa. Di tahun 2010 ke bawah tuh, Jis, itu lagi ngetren di kita zamannya SMP itu sepeda-sepeda yang panjang. Di sini ngetren nggak yang stang itu panjang gitu dan sepeda gitu. Itu ada sih di kota-kota lain juga. Ada ya? Ada ya. Cuman kadang komunitas bentuknya ya, sama kadang dipakainya untuk parade itu. Iya. Parade. Dan ya itu peluang pada saat itulah ya. Iya. Hanya tinggal maintenance aja sih sebetulnya. Tapi itu membuktikan bahwa sepeda itu bisa diulik. Ya. Desainnya bisa diulik. Iya. Gak harus monoton kayak gitu. Dan ketika ditinggiin toh banyak yang suka juga. Banyak yang suka, pasarnya ternyata ada. Bisa gitu ya. Saya juga kalau pada saat itu banyak duit mah gitu, beli ya. Sayang aja nggak punya duitnya pada saat itu. Karena kalau kita memahami bidangnya, nah balik lagi ke yang poin pertama, yang tadi yang kita harus belajar. Iya. Ketika kita udah paham bidangnya nih, ya kita ngerti lah mau di rubah desainnya,
Ada beberapa model sih sepeda itu, peruntukannya buat gimana-gimana kan beda-beda. Ada yang buat gunung, ada yang buat balap gitu. Ada yang buat santai. Ada yang buat santai, ada yang buat mejeng. Iya, ada yang dilipat, Iya. bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Bahkan ada yang buat gengsi-gengsian. Brompton apa? Brompton. Iya ya, itu. Brompton itu Apple-nya sepeda kayaknya. Buat adu gengsi itu, sepeda sampai puluhan juta gitu kan. Iya, kayak gitu ya. Terus ya bisnis itu kayak gitu, berlanjut, naik level gitu. Ya, intinya ya apa namanya, kita bisnis dengan modal yang tadi, yang kalau yang terbatas ingin berkembang, itu ya salah satunya di delivery dengan seefektif mungkin gitu. Iya, benar. Jadi harus tahu mana prioritasnya, yang mana dulu, bikin apa dulu, nah gitu. Kemarin juga sempat ada yang WA dan telepon tuh ke Kebun Desain. Kemarin juga ada sempat tuh yang WA yang telepon ya ke Kebun Desain. Katanya mau bisnis minuman, mau bisnis snack. Ini gimana ya? Ngapain dulu ya gitu kan. Jadi mungkin ini tips untuk teman-teman yang mau mulai usaha. Banyak sih yang sering diskusi sama Kebun Desain via online. Kadang dia awalnya tuh punya ide apa, diskusi sama kita, tiba-tiba muncul ide yang lain gitu. Iya, betul. Jadi dia emang gituin aja katanya gitu kan. Nah, itu yang proses belajar tadi. Kadang dalam proses pencarian yang awal itu, ketika kita belajar nih, ih kok rumit ya gitu ya. Terus coba nyoba belajar yang lain, kok yang bidang yang ini lebih gampang nih gitu. Ya udah pindah aja kan. Iya, benar. Iya, kadang gitu. Di awalnya dia pengen bisnis A, ketika diskusi sama orang yang udah tahu di situ, kok nggak sesuai dengan bayangan saya, kok ini kok rumit banget yang ini ya. Terus dia nanya tentang bisnis yang lain, bisnis B. Nah, yang ini mah lebih gampang, lebih sesuai dengan bayangan saya misalkan. Ya udah saya bisnis ini aja. Iya, jadinya kayak gitu. Kadang ada yang seperti itu. Cari yang mudah-mudah dan bisa dijalankan gitu. Iya, yang orang tuh kebayang saya tuh harus melakukan apa tuh, saya tuh bisa di situ kayaknya gitu. Iya, kebayang gitu, bener. Oke, paling itu aja tips untuk teman-teman yang mau mulai usaha, bingung mau ngapain. Nah, tipsnya adalah itu tadi, ada beberapa poin ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan diskusi Kebun Desain kayak gini, silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta juga kalau pengen karena kita juga studio desain ya. Yang pengen pesen-pesen desain. Bisa gitu. Pesen desain logo, desain kemasan, terus desain sosial media, iklan, promosi, desain gerobak. Pokoknya semua desain buat bisnis teman-teman itu bisa. Bahkan gak cuma desain, kita juga bisa membantu perizinan OSS, NIB, tuh PRT, terus merek. Daftar merek ya bisa juga. Itu yang biasanya banyak banget tuh yang kelimpungan di merek ya. Di merek ya. Merek itu susah sih daftarnya. Karena ini kalau NIB gagalnya paling gagal daftar aja. Gagal submit lah, error webnya gitu. Iya. Kalau di merek, kalau gagal uangnya hangus biasa gitu. Iya. Jadi perlu kehati-hatian. Dan biasanya nyuruh orang buat analisa dulu nih. Minimal tuh dianalisis dulu lah. Ya. Ketika nggak ngerti cara nganalisisnya, cara daftarnya biasanya banyak yang pakai jasa Kebun Desain ya. Kayak gitu. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.